Untuk materi yang kedua, kita akan belajar bagaimana membuat program menggunakan MicroPython dengan simulator Walkwie. Jadi untuk awalnya kita akan belajar menggunakan simulator Walkwie. Nanti kalau udah selesai simulator Walkwie-nya sampai bikin project yang sudah tadi kita jelaskan di materi pertama, maka kita akan lanjut dengan menggunakan real hardware-nya. Nah, langkah pertama adalah kita buka walkwie.com. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman belum masuk, teman-teman misalnya kita logout. Nah, kita sign in atau sign up sini. Nah, kita menggunakan Google saja. Jadi menggunakan akun Google kita. Lalu kita pilih sini misalnya Anto Yulianto. Nah, sudah masuk ya. Lalu pilih yang menggunakan MicroPython. Kemudian kita pilih new project. Kita MicroPython on SP32. Seperti ini ya tampilan awalnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita buat hardware seperti ini. Jadi katoda dari LED-nya langsung terhubung ke ground dan anodanya itu terhubung ke pin 12 dari SP32. Dengan rangkaian seperti ini maka LED ini akan menyala atau on jika diberikan high. Karena kan katodanya sudah mendapatkan ground. Lalu dia akan off atau mati jika pin 12 mengeluarkan data low. Seperti itu ya untuk rancangan hardware ini. Dia akan menyala jika high dan akan mati jika low. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke walkwie-nya. Seperti ini kita tambahkan LED-nya. Lalu resistor. Ini dan untuk memutar dari komponennya kita pencet R aja atau rotate. Kita klik dulu resistornya lalu pencet R. Lalu kita ganti nilainya menjadi 220 ohm. Nah, ini 220 ohm. Setelah selesai maka kita hubungkan. Kita tinggal klik saja ya. Seperti ini. Menyambung. Oke. Lalu ini resistornya kita hubungkan ke ground. Kita lihat ground mana. Oh, ini ground ya. Nah, kita tinggal klik saja. Dia akan menyambung. Dan kaki anodanya di sini kita lihat kalau kita klik sini ada LED 1A itu maksudnya anoda. Anoda itu adalah positif. LED itu adalah salah satu komponen yang tidak boleh terbalik. Jadi kalau terbalik dia tidak menyala ya. Nah, kita dihubungkan ke pin nomor 12, GPIO 12. Kita ganti warnanya agar seragam. Untuk ground kita ganti warna hitam. Kita klik jalurnya lalu kita pilih warna hitam. Sini juga kita pilih warna hitam. Oke, untuk jalur pin 12-nya tidak apa-apa warna hijau. Seperti ini berarti kita sudah menghubungkan pin 12 ke pin anoda dari LED-nya. Nah, ini di delete saja. Kita langsung tulis programnya import machine seperti yang ada di sini ya, yang ada di PDF-nya atau slide-nya. Import machine, lalu kita beri nama atau label, kita beri label di sini LED sama dengan machine.pin. Kita menggunakan pin nomor 12, machine.pin out. Jadi kita inisialisasi di mana pin 12 sebagai pin.out. Lalu LED.on ini adalah akan membuat LED-nya output high atau di sini akan menyala karena kan dia kalau dikasih on dia high, kalau dikasih off dia low. Jadi kalau LED.on ini artinya LED menyala ya. Kita tulis di sini. Oke, import machine, lalu di sini kita nama LED sama dengan machine.pin nomor 12, machine.pin.out ya, seperti itu. Dan di MicroPython kita tidak perlu ada tanda titik koma di setiap akhir dari penulisan listing programnya. Tapi huruf besar dan kecil berpengaruh ya di MicroPython. Oke, kita lihat di sini. Kita tulis LED.on. Nah, setelah seperti ini kita akan run. Apakah LED-nya akan on? Nah, LED-nya akan on ya.
LED.on. Dan di sini kita belum membuat LED yang berkedip-kedip, dia hanya membuat kondisi hanya satu, yaitu on atau hide di sini. Seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kita akan menyingkat dari perintah ini menjadi seperti ini. Caranya adalah, oh ya, sebelumnya import.machine di sini adalah, ini adalah modul, atau kalau dalam Arduino itu namanya library ya. Di sini modul untuk mengakses hardware dari SP32, namanya import machine. Nah, agar menjadi lebih singkat, kita akan membuat seperti ini. From, dari modul machine, import pin. Nah, jadi nanti teman-teman tidak usah nulis pin dan tidak usah nulis machine lagi. Langsung pin. Nah, seperti ini ya, lebih simpel ya. Seperti ini. Kita coba stop, kita run lagi simulasinya. Apakah dia akan menyala? Nah, nyala ya. Sama ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan contoh seperti ini atau yang bawahnya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat program bagaimana LED itu bisa berkedip-kedip. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan perintah yang namanya, kita menambahkan modul time ya. Kita import modul time agar bisa membuat delay. Di sini menggunakan perintah yang namanya sleep. Kita coba di sini ya. Di sini kan dia langsung ya, from time import sleep. Jadi langsung memasukkan perintah sleep. Kita langsung tambahkan from time import sleep. Nah, jadi kita akan mengambil dari modul time, yaitu berupa perintah sleep. Nah, di sini, nah ini kan LED pin 12 pin out ya, tidak usah dirubah. Lalu kita tambahkan yang namanya di sini adalah while true. While true itu seperti loop, void loop di dalam Arduino, fungsinya adalah sebagai main programnya. Nah, while true ya, titik 2. Nah, jangan lupa kalau di MicroPython itu ada namanya perintah tabulasi. Itu harus sama ya tabulasinya. Jadi misalnya satu tabulasi let on, lalu kita di bawah enter, nah di bawahnya harus sama sleep, misalnya misalnya 2 second gitu ya. Bawahnya let dot off ya, berarti dia mati, yaitu low atau sleep 2. Nah, seperti ini ya. Kita coba, kita stop, apakah LED-nya akan berkedip-kedip. Nah, berkedip-kedip ya. Dia akan LED on nyala, tunggu 2 detik, LED off mati, tunggu 2 detik. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa coba-coba diganti delay-nya menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, kalau ini kan from time import sleep ya. Sebenarnya kalau kita hanya menulis seperti ini, misalnya ini saya delete ya. Nih ya. Saya stop dulu. Nah, ini saya delete ya. Misalnya gini. Kita tulisnya import time saja. Maka di bawahnya kita harus tambahkan di sini time.sleep. Nah, seperti itu ya. Sama seperti machine.pin. Nah, itu kan lebih panjang ya perintahnya, jadi tidak efektif lah untuk menghemat kita melakukan proses penulisan di program kita. Ya, kita buat lebih singkat aja penulisannya. Nah, sama ya perintahnya. Jadi yang tadi, yang from time import sleep, itu lebih simple untuk membuat delaynya. Seperti itu ya. Jadi bebas caranya mau seperti apa. Nah, terus untuk mengeluarkan data hide atau low bisa menggunakan namanya let.value 1, let.value 0. Value 1 itu hide, 0 itu low. Let.value true hide, kalau let.value false low. Kita coba ya di sini. Oh, ini. Kita coba ya. Kita ganti. Nah, misalnya di sini
Saya ganti, ini bukan let.on ya, let.value. Nah, ini value-nya misalnya di sini 1. Kalau di sini value-nya itu 0 ya. Kan kalau 1 dia hide itu kan dia nyala, kalau low itu dia 0 di sini ya. Kita coba ya. Coba. Oke, sama ya. Nah, kita coba lagi kalau di sini menjadi true. True-nya seperti apa? Oh, true-nya kecil. True dan false. Di sini menjadi false. True itu artinya dia 1 atau hide. False itu artinya dia 0. Kita coba run. Nah, sama ya. Jadi dia bisa nyala dan mati. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa mencoba memakai let.on, let.off maupun let.value 1, let.value 0, let.value true atau false, terserah teman-teman. Intinya adalah dia sama-sama nanti ada yang mengeluarkan data hide dan ada yang mengeluarkan data low. Nah, untuk kita save dari project Walkwi kita tinggal klik save saja. Nah, kita beri nama, misalnya apa ini? Misalnya latihan 1 MicroPython misalnya ya. Nah, latihan 1 itu latihan untuk LED, MicroPython. Kita project privasinya kita publik. Jadi nanti orang lain yang menggunakan Walkwi bisa mengetahui project yang kita buat. Kita save ya. Nah, kalau untuk save-nya ya, kalau kita sudah masuk ke akun kita di Walkwi, maka dia akan tersimpan di My Project. Nah, kalau untuk share-nya kita tinggal klik share. Nah, ini bisa di copy. Nah, ini nanti link ini yang akan digunakan untuk proses pengumpulan tugas. Nanti kan teman-teman setiap materi itu akan diberikan tugas. Nah, tugasnya itu nanti teman-teman kan melakukan simulasi di Walkwi. Nah, file yang sudah teman-teman buat bisa nanti share project, diberikan link seperti ini. Nah, nanti teman-teman masukkan ke dalam Google Form link ini ya, link yang teman-teman buat tugasnya. Seperti itu untuk materi yang kedua. Oh iya, untuk projectnya nanti kalau misalnya udah di save, nanti teman-teman bisa klik My Project. Nanti akan muncul di sini nih. Nah, ini muncul project yang sudah di save oleh teman-teman. Jadi tidak akan hilang tapi tersimpan di cloud dari Walkwi-nya. Seperti itu untuk materi kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil.